PAP jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalau perlu disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang dokter bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Dokter? Adalah produk Doktif yang aku beli tahun lalu, dan ini 3 produk Doktif yang baru aja aku beli, nggak nyampe 1 minggu nyampe di rumah aku. Kenapa aku sampai nyetok lagi 3 biji dan udah pakai dari tahun lalu? Ya karena emang cocok dan sebagus itu produknya Doktif guys. Dan cocok ya guys sama penjelasan Doktif. Ini NA produk yang lama yang udah dicabut, dan ini NA yang baru. Dan aku cek ingredientsnya memang ada perubahan. Jadi si Doktif ini memang reformulasi dari yang lama ke yang baru. Jadi NA pun harus beda guys, harus didaftarin yang baru. Berarti bener ya, oke aman. Tapi kenapa BPOM bikin kaget? Kenapa BPOM bikin kaget? Tulisannya temuan kosmetik beda kandungan pada kemasan. Jadi kalau di keterangan BPOM itu, temuan pelanggarannya komposisi tidak sesuai dengan yang tercantum pada kemasan. Ketidaksesuaian perbedaan komposisi dari bahan kosmetik yang diproduksi dengan data komposisi yang disampaikan saat produk didaftarkan ke BPOM. Terus yang bikin shock apa tau nggak? Kalau ada di rumah kamu jangan dipakai lagi ya. Kalau tulisannya keterangannya kayak gini kan seakan-akan produknya Doktif ini berbahaya. Padahal produk Doktif ini nggak bahaya, cuma ganti NA gara-gara reformulasi. Jadi kalau tadi aku nanya, kenapa Doktif, kenapa? Sekarang aku malah bertanya balik, kenapa BPOM, kenapa keterangannya seperti ini? Apabila rekaman itu nanti dihadirkan sebagai barang bukti dari pihak Niki, apa yang akan terjadi? Masyarakat yang akan menilai ada apa di dalam perkara ini. Karena itu kalimatnya sudah jelas kok. Dengarkan saja hari Kamis nanti ada apa. Kalimat ini kalimat apa. Di dalam tindak pidana itu ada yang namanya percobaan melakukan sebuah tindak pidana. Dan itu tindak pidana. Indikasinya? Ada. Ada nanti di suara siapa yang ada di dalam? Ada. Dan saya punya data manusia itu siapa. Dengan identitas resmi. Orang yang merekam pun siap menjadi saksi. Oh. Kenapa harus? Saya harus tidak mungkin kaget? pegang data kalau tidak valid datanya. Ini orang yang menyerahkan dokumen ini siap menjadi saksi. Oke, tahan. Berarti kan di dalam pembicaraan ini ada orang yang sedang berdialog ya? Berdialog. Dan itu dalam rekaman cukup panjang. Saya ambil durasi yang paling penting adalah durasi di mana kita sudah jagain. Oke. Ada kalimat itu? Kita sudah jagain. Oke. Ada satu lagi rekaman pertama, ini bintang-bintang semua bikin terdakwa. Oke. Jadi ada 2 rekaman dan dua-duanya akan menjadi hal yang paling menyakitkan dalam proses hukum. Bagaimana sebuah proses hukum seperti ini di Republik ini. Sudah tidak boleh lagi seperti itu. Oh, seram juga itu rekaman isinya berarti ya? Nah, kalau gue mah nyinyirin orang udah pasti dapat duit. Beda kita mah. Kita tuh beda netizen. Gue nyinyirin orang, apalagi orangnya itu buat gue berpotensi untuk dia menghasilkan uang, gue pasti akan lakukan itu. Tuh, potong deh nih, ada masalah. Sombong lu, bentar lagi malaikat terbang ke rumah gue. Amin, semoga malaikatnya terbang ke rumah gue. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Lucky Kevin. Nah, ini masuk ke kasusnya Nikita Mirzani lagi ya. Sikap profesionalitas tim jaksa penuntut umum yang tengah menghadapi terdakwa, penasihat hukum, dan para pengunjung persidangan. Publik pengunjungnya the real gerombolan sirkus katanya gitu guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa ya. Dan ini sepertinya dramanya masih panjang guys ya. Nah, kita lihat bareng-bareng. Sumpah gue bangga banget sama yang namanya Ibu Jaksa Boru Manurung yang ini. Keren tuh. Di tengah perdebatan yang terjadi antara pihak jaksa penuntut umum, pihak penasihat hukum terdakwa, dan pihak terdakwa itu sendiri, seperti yang kalian lihat pada gambar ini, di mana ada salah satu jaksa penuntut umum yang sudah memegang rompi tahanan kejaksaan. Nggak tahu apakah ini terjadi lagi drama di mana terdakwa tidak mau dipasangkan rompi atau terdakwa tidak mau menggunakan rompi tahanan kejaksaan. Namun ada hal yang paling sangat mencolok, yaitu suara dari para pengunjung di pengadilan itu yang berteriak kepada jaksa penuntut umum dengan sebutan Sister Hong, serta mengatakan, ada apa kamu dengan terdakwa Nikita Mirzani? Dendam apa kamu dengan terdakwa Nikita Mirzani?
Nggak jelas orangnya. Mr. Hall gitu. Rasoki ya, ternyata persidangan ini masih tetap ricuh, bahkan 10 kali lipat ricuh ya. Bahkan terdengar jelas sekali suara dari para pengunjung di ruang persidangan itu yang mengatakan, bebaskan Ami, Ami tidak bersalah, Ami harus pulang. Pihak jaksa penuntut umum disorakin oleh para pengunjung di pengadilan itu. Terdakwa bahkan adu cocot dengan hakim yang mulia. Dan melihat rentetan kejadian demi kejadian dalam ruang persidangan hari ini, publik pun menilai, akankah terdakwa NM dan terdakwa IM ini bisa terselamatkan dan terbebaskan, mengingat pihak jaksa penuntut umum yang secara terus-menerus disorak-sorakin oleh para pengunjung yang disinyalir adalah berasal dari kubu terdakwa. Bahkan tak hanya itu, dalam momen-momen tertentu pun si terdakwa ini sempat terekam sedang adu cocot dengan hakim yang mulia. Waduh. Mau tanya boleh? Buat Ibu GPU Masker Pink gimana perasaannya? Ibu yang saya tandain loh bu, ibu yang saya tandain dari pertama persidangan. Yang nggak bolehin live itu ibu loh bu. Kali ini kena ulti kan ibu? Izin yang mulia keberatan, kata si ibu GPU. Berkali-kali keberatan. Bapak Fahmi bilang, diam kamu. Nikita Mirzani mengambil mikrofonnya dan berkata, yang keberatan itu ibu. Keberatan berat badan ibu itu. Astagfirullah. Jadi ibu aman nggak bu itu mental health ibu? Bu, gimana? Nih tanggapan JPU Sister Hong tentang persidangan Nikita Mirzani. Tapi sidang Nikita kayaknya banyak perlawanan dari Nikita. Saya kan mau antar penetapan enggak, tapi secara ini terganggu nggak sih Bu Jaksa? Nggak, Bu Jaksa sendiri. Bu Jaksa menghadapi Nikita seperti apa mungkin? Ini kan... Bener-bener gak jelas ini mulutnya si Dokter Reja ini. Sebelum huru hara ini kan videonya sama si Atta Halilintar ngomong bahwa dia itu sama suaminya itu adalah anak orang kaya. Dan dia juga berstatement gak mungkin dong bisa kuliah di kedokteran kalau bukan anak orang kaya. Dan dia juga ngomong bahwa dia dinikahkan oleh ibunya. Tapi yang jadi masalah, di podcastnya Densu, si Reja Gladys ini ngomong bahwa dia ini adalah anak orang susah dari dulu. Dan dia juga ngomong bahwa dia dinikahkan oleh neneknya. Dia juga ngomong di podcast itu bahwa karena saking susahnya mereka, suaminya jadi berhenti kuliah karena untuk ngebiayain dia. Lah, ini gimana sih? Suaminya juga kan ada gelar dokternya. Jadi gimana ceritanya ini? Dan juga omongannya ini mana yang benar? Dinikahkan mamahnya atau dinikahkan neneknya ini? Dan lagi, ini yang benar anak orang susah atau anak orang kaya? Coba kalian komen dulu. Bagaimana menurut kalian? Atau Dokter Reja Gladysnya sendiri yang mau jelasin? Boleh banget ya. Biar kita juga nggak penasaran kebenarannya, oke? Waduh. Lihat muka, Karma itu aslinya nyata. warnanya abu-abu, beruntusan, nggak seglowing yang ada di TikTok. Orang yang hina, orang yang menghina. Kayak siapa tuh? Kayak penyanyi Padang yang malu-malu, nena nina nana. Itu kan juga FYP tuh. Gara-gara muka dia di TikTok bulus banget kayak jalan tol. Aslinya geradagan, aslinya bopeng di mana-mana, aslinya kulitnya kusam. Mau kalian ditipu kayak begitu? Sama kayak owner-owner skincare yang pada live di TikTok itu semua pada pakai filter, setan. Waduh. Kapan sih kalian nih netizen pinternya? Gue bingung deh. Pinter sedikit upgrade deh, upgrade. Oh ternyata Amira Derm itu dicabut izin edarnya, ternyata bermasalah juga. Ya pantas, kita kalau melihatnya dari kulit wajahnya saja itu kita berpikir dua kali untuk membeli produknya. Beda dengan produk Dr. Reja Gladys yang emang dia kinclong, jadi nggak ada alasan untuk menolak produknya gitu. Dan untuk kalian yang selalu bilang Uya Kuya di mana nih, ini bukan urusannya DPR RI ya. Kalian pikir Bang Uya itu akan melampaui seperti senator dan lain sebagainya? Ya, tupoksi dari senator, MPR, DPR RI, polisi, kejaksaan, hakim itu berbeda-beda. Kalian harus pelajari fungsinya dulu ya. Buat yang apa ya, buat nggak usah lah libat-libatkan pejabat ya. Ini kalian masyarakat tolong berkomentar tentang Amira Derm.
Waduh. Saya juga tidak Nah, Reza mendingan obatin emak lo daripada ribut sama Nikmir. Waduh. bila suami saya akan memberikan lebih mahar lagi nanti di depan rumah. Berarti benar ya, ini adalah ibunya Reza Gladys ya. Tin. Waduh, guys, apakah kalian setuju ya? Katanya Reza Gladys mending obatin emaknya dulu daripada ribut sama Nikmir. Biasanya kalau ada keturunan seperti ini, gangguan, anaknya juga pasti kan biasanya gitu, ada keturunan juga biasanya, guys, ada gen gitu ya katanya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Apakah Nikita Mirzani pantas mendapatkan hukuman karena sudah apa ya, ibarat kata beliau itu, Nikita itu suka dikasih duit gitu guys ya, untuk membungkam mulutnya, jadi ya asal ada duit gitu loh guys. Apakah kalian setuju atau tidak ya? Nah, atau kalian lebih memihak dari Reza Gladys ya? Menurut aku dua-duanya salah. Kalau bisa masuk satu sel ya, biar ribut tuh di dalam penjara. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.